pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru dan teraktual mengenai berbagai dampak dari media sosial yang sangat merebak di Indonesia di era transformasi digital saat ini. Media sosial nampaknya membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Sebut saja di bidang komunikasi, informasi, ekonomi, dan sosial budaya. Bersama saya, Francisca Regina, inilah Breaking News selengkapnya. Media sosial merupakan platform yang sangat besar. Hampir semua orang dari segala kalangan di zaman sekarang ini pasti menggunakan media sosial. Dengan tunjang oleh kecepatan penyebaran informasi serta jangkauan yang tidak terbatas, tentunya media sosial akan sangat cocok digunakan untuk pemasaran produk bisnis Anda. Di sini, saya sudah bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu Jeremia, seorang fotografer yang akan membantu menjelaskan bagaimana cara tips dan triks untuk memasarkan produk lewat media sosial. Hai pemirsa, jadi menurut saya dalam promosi suatu produk agar dapat menarik perhatian dari calon konsumen, hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyuguhkan foto dari produk kita tersebut dengan baik. Apalagi jika kita memasarkannya lewat media sosial. Orang-orang tidak akan bisa melihat produk kita secara langsung untuk memastikan kualitasnya. Oleh karena itu, foto produk yang kita publikasikan akan menjadi satu-satunya cerminan dari kualitas produk yang kita jual. Untuk dapat menghasilkan foto produk yang jelas, jernih, dan beresolusi tinggi, alat pengambilan gambar yang digunakan akan sangat berpengaruh. Salah satu alat pengambilan gambar yang paling bagus menurut saya adalah kamera digital. Seperti yang kita ketahui, kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan saya bahas adalah yang kamera digital, karena zaman sekarang kamera analog sudah jarang sekali digunakan. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata kita, yakni cahaya yang masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina, yang dalam kamera digital ini adalah sensor. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan sensor. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak tepat pada sensor. Nah, sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dengan S itu adalah jarak benda ke lensa, dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. S sama S aksen ini satuannya dalam meter ya. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada sensor kamera. Di balik manfaat yang sangat besar di dunia bisnis, ternyata media sosial ini juga dapat membawa pengaruh buruk jika sampai disalahgunakan. Penyebaran hoaks dan cyberbullying terkadang turut menghiasi penggunaan media sosial, terkhusus di kalangan para remaja. Untuk itu, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu Agnes, selaku generasi muda untuk bersama. Kita menyimak bagaimana pendapatnya terhadap fenomena ini. Menurut saya, media sosial memang adalah platform yang sangat besar saat ini. Hampir semua orang, terutama anak remaja seperti kami ini, pasti menggunakan media sosial.
Sebenarnya media sosial itu banyak sekali loh manfaatnya, seperti kita bisa memperluas pergaulan, kita bisa mempercepat komunikasi, memudahkan komunikasi jarak jauh, mempercepat pendapatan informasi, dan lain sebagainya. Namun sayangnya banyak orang atau oknum-oknum yang secara sengaja menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti penyebaran hoax dan melakukan cyberbullying kepada orang lain. Bahkan dari yang saya dengar, dalam kurun waktu 1 minggu, ada sebanyak 24% pengguna media sosial mengalami perilaku yang tidak sopan dalam dunia digital dengan didominasi oleh kaum milenial. Banyak oknum tidak bertanggung jawab ini menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu untuk sekedar iseng atau mencari popularitas. Padahal penyebaran hoax yang terjadi di media sosial pastilah berhubungan dengan kehidupan banyak sekali orang. Sehingga ketika berita palsu itu menyebar di kalangan masyarakat, pastinya akan menyebabkan terjadinya keributan, bahkan terjadi perpecahan di antara masyarakat karena rasa takut yang disebabkan oleh berita palsu tersebut. Selain itu, cyberbullying juga kerap terjadi di media sosial, baik itu melalui tulisan komentar, postingan gambar, maupun postingan video yang menjelekkan atau menghina orang lain. Bahkan, cyberbullying tersebut juga menyerang berbagai kalangan masyarakat, mulai dari public figure hingga kaum awam seperti kita ini. Menurut saya, oknum-oknum seperti ini adalah orang yang tidak dapat mengendalikan diri mereka untuk tidak mengatakan kata-kata jahat dalam mengomentari orang lain. Media sosial memang adalah platform yang dapat kita gunakan untuk mengekspresikan diri. Sehingga jika malah kita mendapat komentar buruk dari postingan kita di media sosial, tentunya akan sangat berdampak buruk bagi mental si korban. Hoax dan cyberbullying ini juga sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita karena dapat menyebabkan terjadinya konflik dan bahkan perpecahan di antara masyarakat. Dan tentu saja, kedua hal ini juga dapat mengancam integrasi nasional, yaitu sesuatu yang menyatukan segala perbedaan, mulai dari ras, budaya, agama, bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan bangsa yang tidak terpisahkan. Suatu integrasi nasional ini harus ditunjang oleh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi antar masyarakat di Indonesia. Namun, dengan adanya hoax atau cyberbullying, konflik dan perpecahan di masyarakat sangatlah rentan terjadi. Menurut saya, kita sebagai pengguna media sosial haruslah menjadi pengguna yang baik dan bijak. Kita harus memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi sebelum kita memposting atau mengomentari sesuatu. Kita harus mengusahakan agar apa yang kita publikasikan lewat media sosial dapat menjadi santapan publik yang positif dan berguna. Bukan malah sebaliknya, kita menyebarkan ujaran kebencian, mengujarkan hal-hal negatif, sehingga malah menyebabkan perpecahan dan mengancam integrasi nasional yang sudah terbentuk saat ini. Dampak dari cyberbullying memang sangatlah buruk bagi si korban. Sangat banyak kasus di Indonesia yang menimpa para remaja, di mana mereka sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri untuk dapat keluar dari masalah yang menimpa mereka tersebut. Para pelaku cyberbullying seringkali mengandalkan alasan hanya bercanda dalam melancarkan aksi mereka. Namun, pada kenyataannya, mereka telah mengabaikan fakta bahwa korban dari aksi mereka dapat saja merasa tersakiti akan hal tersebut. Mari kita simak bagaimana pendapat dari salah satu tokoh keagamaan, yaitu Sibilina, selaku guru agama terhadap masalah ini.
Menurut saya, pembulian dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun itu tidak akan bisa dibenarkan. Sebagian besar dari pelaku mengaku alasan mereka melakukan perbuatan itu hanya dikarenakan bercanda. Namun menurut saya, jika si korban sampai merasa tersakiti dan tidak nyaman, itu sudah sangat keterlaluan dan termasuk dalam perbuatan pembulian. Meski sekecil apapun pembulian itu dilakukan, baik secara langsung maupun hanya melalui media sosial, perbuatan itu salah. Bahkan dalam ajaran agama Katolik, perbuatan pembulian itu sangatlah ditentang. Dalam Alkitab, pembulian disebutkan sebagai penghakiman. Pada Injil Yohanes 8 ayat 3-11, dikisahkan ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dibawa ke hadapan Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan tersebut harus dihukum mati dengan cara dirajam. Namun, Tuhan Yesus menjawabnya dengan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk melemparkan batu kepada perempuan itu. Namun nyatanya, satu persatu dari orang-orang di sana malah pergi. Yang berarti mereka pun sadar kalau tidak ada satupun dari mereka yang bersih dari dosa, hingga berhak menghakimi perempuan tersebut. Tuhan Yesus satu-satunya manusia suci yang bersih dari dosa pun akhirnya tidak juga menghakimi perempuan tersebut. Ia malah mengampuni perempuan tersebut dan mengingatkannya agar tidak berbuat dosa lagi. Dari sini kita harus bisa belajar kalau firman Tuhan bukanlah untuk menyerang atau menghakimi seseorang, tetapi untuk menasihati agar dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Meski orang yang kita bully tersebut adalah orang yang bersalah sekalipun, kita juga tidak berhak menghakimi mereka. Di samping itu semua, jika kita melihat dari sisi si korban, tentu saja mereka akan mendapat tekanan yang sangat besar akibat dari tindakan pembulian tersebut. Bahkan, banyak dari mereka yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka karena ingin segera bebas dari penderitaan yang sedang mereka alami. Namun sebenarnya tindakan mereka itu pun tidak bisa dibenarkan. Bunuh diri bukanlah hal yang bisa dibenarkan atas alasan apapun juga. Alkitab memandang kasus bunuh diri sama bobotnya dengan pembunuhan. Karena itulah kenyataannya, pembunuhan diri. Allah hanyalah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan dengan cara apa seseorang akan meninggal. Tidak satupun manusia diperbolehkan mengambil alih otoritas Allah dengan mengakhiri kehidupan pribadi mereka. Masa hidupku ada dalam tanganmu, yang tertulis pada Mazmur bab 31 ayat 15. Menurut saya, bunuh diri bukanlah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita tidak boleh lari dari masalah yang sedang kita hadapi dengan cara memilih untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Banyak permasalahan hidup bukanlah menjadi alasan kita untuk mengakhiri hidup. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan telah merancang kehidupan yang penuh damai sejahtera dalam jalan hidup kita. Kita juga selalu harus ingat dan percaya bahwa di dalam setiap langkah hidup kita tidak akan pernah sendiri. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Berikut ada ayat Alkitab yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk ingat kembali kepada Tuhan saat menghadapi suatu permasalahan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang tertulis pada Yesaya bab 41 ayat 10. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, media sosial yang sangat besar ini harus dapat digunakan dengan bijak agar dapat membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Laporan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih telah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Francisca Regina. Sampai jumpa di Breaking News selanjutnya di jam yang sama.